Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanita Pon, SPD dari SMA Negeri 2 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada tanggal 5 Maret 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Mari teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, sehingga kita masih berkumpul di sekolah tercinta kita ini, SMA Negeri 2 Fakfak, untuk belajar seperti hari-hari biasanya. Ya? Atau ada yang kurang sehat ini? Coba Ibu lihat. Nah, tidak ya? Iya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir atau semua hadir ini? Semua hadir ya? Semua hadir. Alhamdulillah. Berarti masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Berikan satu motivasi untuk kalian tetap semangat berjuang meraih masa depan. Kata orang bijak, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti kalian juga harus capek, susah, menahan lapar, baru bisa meraih masa depan. Itu seperti itu. Yes. Jadi kita semua terus berusaha, itu perlu, karena tanpa berusaha tidak akan bisa mendapatkan hasil dari itu sendiri ya. Tidak bisa. Harus ada keringat kerja keras baru bisa mendapatkan hasil. Apa cita-cita kalian? Itu nanti beberapa tahun lagi apabila kalian terus berusaha untuk meraih masa depan, belajar lebih giat lagi, tetap semangat untuk meraih kesuksesan ya. Ini kelihatannya kurang semangat. Ayo kita menyanyikan dulu satu lagu sebelum memulai materi pelajaran untuk hari ini. Kita menyanyikan lagu
Apa? Kira-kira ya? Yang semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kalau belajar di sekolah itu harus rapi, pakai sepatu dulu. Utrek, ayo pakai sepatu. Harus rapi. Nah, Andika lagi, bajunya kurang rapi, Andika. Harus rapi. Anak sekolah itu harus rapi. Tidak boleh seperti anak yang tidak sekolah. Kalau sudah rapi seperti itu kan kelihatan keren, gagah ya. Masa anak sekolah kok gaya amburadul, tidak menggunakan sepatu, tidak boleh bajunya dilepas di luar. Itu tidak boleh seperti itu. Ambil buku, pena, letakkan di atas meja. Buku, pena, semua diletakkan di atas meja. Jadi pelajaran untuk pagi hari ini yaitu tentang bagaimana kalian dituntut untuk membaca sebuah puisi, untuk memahami unsur-unsur batin dari sebuah puisi. Ya, seperti itu. Nah, apakah pernah kalian pernah membaca sebuah puisi? Siapa yang senang membaca sebuah puisi kira-kira? Ada? Siapa yang senang? Semua senang membaca puisi? Ya. Senang. Puisi apakah yang sudah pernah kalian baca? Ada? Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi apakah? Masih ada? Ada. Puisi apa? Siapa lagi yang pernah baca puisi? Silahkan. Ibu kurang. Hatiku selembar daun. Kalau memang sudah pernah membaca puisi, apa yang puisi kalian sudah baca tadi? Siapakah pencipta puisi tersebut? Khairil Anwar. Itu judul puisinya apa tadi? Aku. Puisi Aku karya Khairil Anwar. Kemudian puisi apa tadi lagi? Ibu kurang dengar. Puisi Bulan Juni. Karya Supardi Djoko Damono. Supardi Djoko Damono. Puisi Ibu, karya Khairil Anwar. Karya Khairil Anwar. Kemudian puisi apa tadi? Hatiku selembar daun. Karya siapa nak? Supardi Djoko Damono. Iya. Karya Supardi Djoko Damono. Bagaimana kalian mengenali tema dalam sebuah puisi? Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira? Dengan cara membaca puisi secara keseluruhan dan perhatikan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Ya, baik. Dengan cara membaca puisi itu berulang-ulang. Kemudian mengetahui kata kunci dari puisi tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur batin puisi di mana terdiri dari tema. Ya. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Gagasan pokok yang dikemukakan penyair menjadi dasar digubahnya sebuah puisi.
Kemudian rasa, yang kedua adalah rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Perasaan penyair yaitu perasaan yang berkaitan suasana perasaan yang diekspresikan melalui sebuah puisi. Dan yang ketiga adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan dan sikap penyair terhadap pembaca. Nada seringkali dikaitkan dengan suasana. Dan yang keempat adalah amanat, merupakan pesan atau himbauan yang disampaikan penyair kepada pembaca. Jadi ada 4 unsur batin puisi. Yang pertama apa? Tema. Kemudian yang kedua apa? Rasa. Ketiga, nada. Dan yang keempat adalah amanat, ya. Amanat. Itu tadi unsur-unsur batin puisi, di mana tema adalah unsur puisi yang sangat erat dengan gagasan pokok. Itu terjadi ketika seorang penyair melihat sesuatu yang dia inginkan, dia amati, muncullah sebuah tema itu. Kemudian rasa. Rasa itu adalah, coba dibaca satu orang. Satu orang baca saja. Ada? Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok perasaan. Rasa menyangkut perasaan dari dalam diri seorang penyair. Apabila ada rasa cinta di situ, dia mengeluarkan rasa tersebut, cinta, kesedihan, ada rasa apa lagi? Kasih sayang, itu seperti itu. Nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan dan sikap penyair yang dikaitkan dengan suasana, ya, dikaitkan dengan suasana. Jadi nada kalau sedih kita bacanya jangan yang gembira, itu salah. Harus disesuaikan dengan sedih. Gembira kita juga ikut gembira. Di dalam puisi juga terdapat amanat. Amanat itu sebuah pesan. Sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi. Apabila kita membaca sebuah puisi, kita akan menemukan amanat atau pesan-pesan yang terkandung di dalam puisi tersebut. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Baik, kita akan bagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang kelompok. Ya, dibagi dulu kelompoknya sekarang. Kelompok 1 di sebelah sana, ya, bisa kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok 2 di sini ya sama Ifti. Ayo buat kelompok duduk, atur kelompoknya. Sekarang buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang peserta didik. 5 ya, ayo buat kelompok. Cepat buat kelompok. Gabung saja, digabung 4. Ya, digabung. Sini sudah ini, di belakang. Harus laki-laki, jangan sendiri, bergabung dengan yang perempuan. Satu kelompok 5 orang. Jadi teks puisi yang kalian pegang itu nanti kalian baca. Tetapi sebelum itu, ya, sebelum itu Ibu meminta 1 orang. Ada yang bersedia membacakan sebuah puisi di depan kelas? Iya, silakan Lisa. Beri tepuk tangan dulu buat Lisa. Selamat pagi teman-teman, terima kasih. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku
ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Lisa. Ya, terima kasih Lisa. Apa mungkin ada lagi yang mau mencoba membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono? Dipersilakan? Iya, silakan. Beri tepuk tangan dulu buat teman. Terima kasih teman-teman. Saya juga akan membawakan puisi dari Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih teman yang sudah bersedia membacakan sebuah puisi dengan judulnya apa? Aku Ingin, karya siapa? Sapardi Djoko Damono. Jadi, silahkan kalian membaca puisi tersebut dengan teman kelompok, ya. Silakan membaca, karena setelah itu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan dulu membaca masing-masing. Dibaca dulu, dipahami apa yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nomor 1, 2, 3, 4. Jadi setelah kalian membaca puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, Ibu harapkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di LKPD. Ada soal berjumlah 8, 1 sampai 8 soal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab bersama dengan kelompok. Utrek, dikerjakan, tidak usah main. Soalnya ada ya, baca dulu puisinya, kemudian baca soal, lalu dikerjakan. Manfaatkan waktu, setiap kelompok manfaatkan waktu untuk menyelesaikan lembar kerja yang sudah dibagikan. Pelajar harus semangat, jangan mengantuk terus, harus semangat. Waktu kalian kurang 5 menit lagi. Semua sudah? Sudah? Atau ada yang masih kerja? Sudah. Kalau sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 dulu ya, terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Sudah siap kelompok 1? Ya, silakan beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, berdasarkan puisi tersebut, terdapat kutipan "Aku ingin mencintaimu" dengan sederhana. Penulis menggunakan kata-kata yang dipakai dengan kalimat itu dalam konteks puisi tersebut. Jawaban nomor 1. Penulis ingin menggambarkan keinginan penulis untuk mencintai dengan membawa atau menghasilkan kebaikan bersama. Soal nomor 2, tentukan kata konkret pada puisi "Aku Ingin" karya Sapardi Djoko Damono. Jawaban nomor 2. Kayu, abu, awan, dan hujan. Soal nomor 3, pada kutipan kayu kepada api yang menjadikannya abu, Yang lain dengar. apakah yang kalian dapatkan? Berikan penjelasan mengenai hal itu. Jawaban nomor 3. Imajinasi yang saya dapatkan adalah waktu yang sangat sempit sehingga tak sempat menyampaikan maksud karena terlanjur menjadi abu. Soal nomor 4, sebutkan satu gaya bahasa kiasan majas yang digunakan dalam puisi tersebut. Jelaskan alasan kalian. Majaz personifikasi karena kayu dianggap dapat mengucapkan kata-kata seperti manusia. Soal nomor 5, apakah teman atau gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis? Jelaskan pendapat kalian. Jawaban nomor 5. Tema puisi tersebut adalah cinta. Gagasan yang disampaikan adalah kesederhanaan dalam mencintai. Dapat menjadi pengorbanan untuk kebaikan bersama. Soal nomor 6, bagaimanakah perasaan penyair yang dituangkan dalam puisi ini? Tunjukkan bukti dan penjelasannya. Jawaban nomor 6. Menurut kelompok kami, perasaan penyair yang tergambarkan pada puisi itu adalah penuh perenungan dan syahdu, karena bahasa yang digunakan dalam puisi adalah bahasa sehari-hari, tetapi dapat menggambarkan pengorbanan yang membawa kebaikan. Soal nomor 7, jelaskan nada yang digunakan penulis pada puisi "Aku Ingin". Jawaban nomor 7. Penulis menggunakan nada yang syahdu dan penuh perasaan. Soal nomor 8, pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis dalam puisi ini. Jelaskan pendapat kalian. Jawaban nomor 8. Pesan yang ingin disampaikan adalah cinta itu tidak selalu rumit, dan Allah memberikan contoh nyata. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya baik, Ibu silahkan diberikan kepada teman-teman dari setiap kelompok. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Ada? Iya, silahkan Siti, berdiri, ayo. Baik, terima kasih atas waktu yang menentukan kepada saya. Saya menanyakan soal nomor 4 yang Ya, apa soalnya? masuk dengan batas personifikasi. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Kelompok 4. Jadi mereka menanyakan apa yang dimaksud dengan majaz personifikasi. Silakan menjawab. Yang dimaksud dengan majaz personifikasi yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Terima kasih, itu jawaban dan penjelasan mengenai Majaz personifikasi dari kelompok 1. Iya. Oke, apakah puas dengan jawaban kami? Apakah masih ada dari Ya, teman-teman tidak yang ada. lain? Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah cukup? Sudah cukup? Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wasahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.
Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Jadi kelompok 1 tadi sudah tampil, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah, kelompok 4 juga sudah tampil. Luar biasa, itu semua adalah hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Di mana setiap kelompok dibentuk kelompok itu gunanya untuk kerjasama. Kerjasama tim antar kelompok itu dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Tadi Ibu sudah lihat semua sudah bekerja kelompok dengan baik, sudah hasilnya juga dengan sangat baik ya. Percayakan teman untuk membuka sebuah diskusi itu juga sudah ada, setiap kelompok sudah saling mempercayakan teman satu sama lain ya, seperti itu. Dari hasil diskusi kelompok tadi ya, tiap kelompok 1, 2, 3 dan 4 pasti kalian sudah mengerti. Setelah tadi membacakan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, kalian sudah tahu ini temanya seperti apa ya, kalian sudah mengerti seperti itu. Kemudian majas personifikasi juga seperti apa, yang tadi ada kelompok yang bertanya, kemudian ada juga yang menjawab majas personifikasi itu seperti apa, kemudian makna dari kayu, api itu seperti apa, itu sudah. Jadi Ibu rasa kalian sudah pahami apa yang kita belajar hari ini. Dan selanjutnya Ibu minta ya, kesimpulan dulu. Kita cari tahu dulu kesimpulan apa yang kita bisa petik atau kita bisa ambil dari pelajaran hari ini ya. Itu kesimpulan. Karena Ibu mau lihat kalau memang betul-betul kalian itu belajar hari ini, otomatis kalian bisa memahami maupun mengerti apa materi yang sudah kita bahas atau kita sudah pelajari hari ini. Maka dari itu harus bisa tahu kesimpulan apa yang kita ambil atau kita dapat dari belajar pada hari ini. Ya. Mungkin ada kelompok ya, ada kelompok yang mau menyampaikan kesimpulan, dipersilahkan. Ada? Iya, silahkan. Silahkan berdiri ya. Bisa berdiri dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdiri baik-baik. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah dapat mengetahui bahwa puisi tersebut bertemakan cinta kerinduan, di mana seorang pengarang penulis puisi tidak hanya mengungkapkan perasaan pribadi, tetapi juga menyentuh hati setiap orang. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Itu tadi kesimpulan dari kelompok 1. Apakah masih ada lagi yang berikan kesimpulan? Ada ya? Ya, kelompok 4. Kesimpulan, kita sama-sama mendengar kesimpulan dari kelompok 4. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dapat mengetahui unsur-unsur batin yang terkandung dalam sebuah puisi. Itu saja? Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, dari kelompok 1 dan juga kelompok 4 sudah menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sebuah puisi itu memiliki makna ya, anak-anakku didengar baik-baik. Puisi itu memiliki makna yang tajam ya, yang luas. Kita dapat memahami sebuah puisi di mana puisi itu terkandung arti, terkandung makna, di mana seseorang pencipta atau pengarang puisi menyalurkan isi hati, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat atau dia amati, dituangkan melalui sebuah puisi. Jadi dari puisi Aku Ingin tadi, karya Sapardi Djoko Damono, itu
kita bisa mengambil kesimpulan itu tentang cinta, perasaan, kasih sayang, ya, yang tidak ada hentinya. Itu mengandung unsur yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kemudian kita juga dapat mengetahui unsur-unsur batin dari sebuah puisi, yaitu tema, apalagi perasaan, nada, dan amanat. Itu adalah unsur-unsur batin dalam sebuah puisi, di mana puisi dari Djoko Damono tadi, ya, Sapardi Djoko Damono itu mengandung cinta, ya, unsur perasaan, unsur cinta, unsur perasaan yang sangat besar maknanya. Kira-kira pelajaran hari ini kalian bisa mendapat hal yang baru? Bisa, ya? Bisa. Ya. Senang, ya, belajar puisi? Senang? Iya. Dengan tidak mengurangi apapun, kita bisa mengetahui apa itu puisi. Dengan seseorang membacakan sebuah puisi, ya, didengar ibu bicara apa, tolong didengar. Apa yang kita pelajari dari puisi itu menyangkut dengan perasaan, ya, menyangkut dengan perasaan, menyangkut dengan batin, menyangkut dengan apa yang kita alami, itu puisi. Kita mau mengetahui puisi itu bagaimana, mengandung temanya seperti apa yang terkandung di dalam puisi tersebut, harus kita membaca dulu, berulang-ulang, baru bisa mengetahui puisi tersebut. Ya? Motivasi akhir untuk kalian, tetap berusaha, tetap belajar untuk meraih masa depan. Karena masa depan kalian itu tergantung pada diri kalian sendiri, ya, tidak tergantung pada guru maupun orang tua. Guru dan orang tua hanya memberikan dorongan, motivasi untuk kemajuan kalian. Tetapi beberapa tahun lagi kalian akan menjadi seseorang yang baik, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu tergantung pada diri masing-masing orang. Ya. Teruslah belajar, berusaha, dan jangan sampai pantang menyerah. Ya. Sampai di situ saja, tapi ibu ingatkan ada tugas kelompok yang nantinya kalian kerjakan di rumah. Ya. Buatlah sebuah puisi masing-masing. Kalian menciptakan sebuah puisi dulu, menciptakan sebuah puisi karya sendiri, ya. Jangan ambil dari internet, karya sendiri. Karya sendiri kalian buat sebuah puisi. Judulnya apa saja tergantung kalian memahami atau melihat atau merasakan. Buat sebuah puisi, kemudian nanti pertemuan berikut ibu akan menagih untuk kita bahas bersama-sama dan wajib untuk membacakan puisi tersebut. Nah, itu pertemuan berikut. Ingat, ibu ulangi lagi. Pertemuan berikut kita masih membahas tentang puisi. Kalian wajib menciptakan sebuah puisi. Ya, bisa dimengerti anak-anakku? Bisa? Ya. Ibu kira cukup sekian untuk hari ini. Satu orang bisa pimpin doa, ya. Siap-siap dulu. Beres-beres menyimpan sebelum kita berdoa, ya, dan meninggalkan kelas. Beres-beres dulu, siap-siap. Setelah itu baru kita berdoa. Pelan-pelan saja, ya. Beres-beres dulu. Kembali ke posisi semula dulu, ya. Ayo, atur tempat duduk dulu. Kita kembali ke posisi semula. Setelah itu baru kita berdoa. Ya. Ya, duduk dulu, duduk. Kembali dulu.
pegang saja biar tidak berisik. Sudah kembali di posisi semula? Sudah? Tidak ada yang ketinggalan ya? Tidak ada? Satu orang pimpin doa dulu sebelum kita meninggalkan kelas. Alangkah baiknya kita ucapkan syukur dulu kepada Tuhan karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama di SMA Negeri 2 ini melaksanakan proses belajar mengajar. Silakan, siapa pimpin doa? Satu orang pimpin doa? Ya, silahkan. Berdoa dulu. Mari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Beri salam dulu ya untuk Ibu sebelum kita meninggalkan kelas. Ya. Beri salam kepada ibu guru. Ya, selamat siang anak-anakku. Silakan bisa meninggalkan kelas sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikut. Silakan. Ya. Hati-hati. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat.